informasikan di episode sebelumnya bahwa kali ini sesuatu yang spesial dan tentunya dengan pembahasan yang menarik. Seperti biasa, aku udah bersama partner gue, Randy. Halo, man. What's up, man? You viewers? By the way, kita di mana, Ren? Di Cocote Cafe Depok. Wih, gue kira di Depok. Hits banget, bre, lu nggak tahu ya? By the way, sofa kita 3 tapi kita berdua dong. Ini gue juga nggak tahu nih. Kok ada 3? Nah, itu dia yang spesial. Weh, oh Request kita ditampung sama produser kita. Weh, thank you. Selain kita dapat minuman, pub, ya kan? Canggih. Ada tamu kita hari ini. Sokap tuh. Soalnya kita undang gestar kita. Oke. Grace. Hai, Grace. Apa kabar nih, Grace? Makasih lo udah datang. Yes. Yes. Grace, makasih udah datang ke sini. Ya, perlu kamu tahu kita nama channel kita Belajar Hukum Gue. Jadi kita akan kasih pendekatan terkait permasalahan hukum yang kita sehari-hari. Episode kali ini, Grace, kita mau ngebahas terkait stalker nih. Kamu ada nggak pasti ada lah kita-kita pemuja rahasia. Secret admirer. Pengagum rahasia. Pria inilah yang jatuh hati padamu. Pria inilah yang kan selalu memujamu. Aha, aha. Kamu punya nggak kayak permasalahan seperti itu? Ada sih, pasti ada. Ada ya. Jadi waktu itu pernah ngalamin pengalaman yang namanya di stalkingin ya sama orang tua. Stalking itu apa sih? Stalking itu Berarti kayak gitu-gitu ya? iya, biar kita Kepoin ya, Ya, kepo, paling cocok gitu. Iya, jadi waktu itu ada, aku nggak tahu sih ya itu siapa, tapi ada orang yang nge-stalkingin aku dan itu dari sosmed, IG, Snapchat, wah semuanya deh, semua sosmed itu di iya, jadi pada saat itu aku ngerasain kayak, oh yaudahlah biarin aja gitu kan, nggak yang terlalu dipikirin. Seems like fans ya. Game of fans banget kamu, cuma mungkin sampai ke privasi kamu nggak sih? Privasi. Oh, atau ngeganggu kamu nih pasti ya? annoying banget. Pasti ngeganggu. Tadinya aku tuh nggak merasa terganggu, tapi lama-lama aku ngerasain kayak, oh kok ini siapa gitu, sampai segininya banget gitu, mau gangguin, kepoin, mau ngapain gitu ya nggak sih, pasti tanya dong, di mana mau ngapain. Nah, Sampai kita orang gitu. ya. Kalau di teror ini pernah sih. Kalau di teror, Bener-bener ini ya. Itu bukan pengagum rahasia lagi. Lu bikin apa itu ya? Sampai menelusuri seperti itu. Nah, Ben, Oi. menyambung permasalahannya Grace nih. Iya. Kira-kira dari pandangan hukumnya bagaimana? Oke, tadi materinya terkait stalking ya. Stalking. Kita ulas dulu nih. Apa sih sebenarnya stalking itu apa sih? Benda apa sih maksudnya? Arti stalking itu apa? Kalau stalking yang gue tahu nih, ya kan itu kan kata asing ya, yang istilahnya kalau kita translatein artinya menguntit, ya kan? Nah,
Kalau yang gua baca-baca juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, stalking atau menguntit itu mempunyai arti seperti mengikuti dari belakang, ya kan? Mengikuti dari belakang. Dari stalking ini kan menimbulkan tadi apa namanya rasa ingin tahu dari segala aspek kehidupan kan. Nah, itu bisa dikatakan kalau dalam bahasa para onliner sekarang itu kepo. Nah, ini banyak juga nih yang belum tahu apa sih maksud dari kepo. Orang kebanyakan ngomong kepo, dan kepo, tapi nggak tahu arti kepo itu. Sebenarnya kepo itu ada 4 suku kata HIPO yang artinya knowing every particular and object, ya kan? Nah, kalau mengatur secara hukum mengenai stalking, kalau yang gue tahu nih di beberapa negara Amerika nih, beberapa bagian negara Amerika seperti Arkansas, Alaska, hingga California itu sudah mengatur mengenai stalking. Tetapi di Indonesia sendiri belum diatur nih guys. Artinya belum diatur secara khusus. Perlu gue tekankan sekali lagi, belum diatur secara khusus, ya kan? Sesuai dengan asas legalitas yang dalam bahasa Belandanya nulum delictum nulla puna sine previa lege puneli. Itu ada di pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa dikenal dalam bahasa Belanda Wetboek van Strafrecht, yang dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengatur sebelumnya. Kak, aku nanya deh, sebenarnya di hukum Indonesia ini untuk Untuk stalker-stalkernya sendiri ya, kalau stalkernya sendiri kalau sudah berdampak serius nih ya, imbas atau akibatnya itu bisa dikenakan atau bisa dibuat laporan ke pihak yang berwajib untuk perbuatan si stalker-stalkernya yang diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang IT yang sekarang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, tepatnya pada pasal 45B Undang-Undang 19 tahun 2016 junto pasal 29 Undang-Undang ITE. Nah itu Grace, kalau misalnya perbuatan dari si stalkernya ini sudah sampai terlampau jauh ya, artinya Grace sendiri merasa terancam, terus dikirimi pesan-pesan yang sifatnya provokatif, atau mungkin sudah melakukan hal-hal teror, itu unsur-unsur delik yang di dalam Undang-Undang ITE itu tinggal dilaporkan sebagai dasar untuk ditelusuri oleh pihak yang berwajib. Berarti Grace boleh buka laporan ke kepolisian ya? Oh bisa, asalkan dia mempunyai bukti, ya lupa buktinya. Mungkin dari buktinya kalau itu kan by media ya, misalnya ada screenshot atau apa, atau mungkin teleponnya atau apa direkam, itu bisa dibuktikan sebagai dasar yang tadi. Berarti dasarnya unsurnya laporan Grace nanti hasilnya screenshotan itu Buktinya, jadi lampirkan sisipkannya. bentuknya apa sih maksudnya? Atau cyberbullying kan banyak sampai ini apa yang gue mau tahu bentuknya apa dan yang bisa kita lakukan, misalkan dia mengajar keluarga kita atau anak kita bisa kita berkeluarga, apa yang bisa dilakukan? Ya yang pertama sih kalau kan merugikan pasti ya. Pasti. Maksud gue di sisi mananya dan bisa kita kalau cuma ngatain kita ganteng ya nggak boleh laporin dong. ya pokoknya intinya dalam itu harus ada unsur-unsur delik yang terpenuhi, seperti kayak misalnya udah merasa terintimidasi, Contohnya terprovokasi, artinya bisa dari message, ya kan, dari pesan itu yang sifatnya provokatif atau segala macam itu di print aja, di screenshot. itu seperti apa menurut gue? Ya maksudnya lebih ke pokoknya merasa diri terancam lah, terancam, nggak menyenangkan, ya kan? Ya misalnya kalau Grace kayak kalau lu nge-follow gue ini gitu ya, bisa kali ya? Ya bisa aja, pokoknya asal ada yang tadi gue bilang itu, kalau sifatnya udah merasa dirinya terancam, baik untuk yang provokasi atau mungkin bentuknya. Nah kalau kamu Grace bentuknya kayak apa Grace? kalau aku paling di sosmed ya, Instagram, jadi kayak dia pakai foto aku. Itu banyak banget. Jadi waktu itu aku pernah saking risiknya, jadi aku nge-delete foto aku ada, terus aku delete, nggak save, terus dia mau lagi, terus aku delete lagi, terus dia ganti nama. Berarti kalau Grace Nah, lebih itu di teror waktu ya? itu ya. Iya lebih di teror ya, berarti ya masuk ke apa tadi yang Unsur tadi ya. unsur tadi. Kalau misalnya di teror, pokoknya apapun yang merasa dirinya udah terancam gitu guys, baik itu bentuknya foto atau mungkin bentuknya bajak apapun lah, pokoknya yang merasa diri udah tidak nyaman bisa untuk dibuka laporan pengaduan ke pihak berwajib terkait permasalahan itu. Oke gitu Grace. Nah pokoknya
Jadi yang udah terakhir ready, kamu gak usah takut lagi sama stalker. Mungkin kalau sebelum ke laporan, aku bisa WhatsApp dulu aja. Oh, keren. Bisa ya, bisa. Ya wajar sih. Bantu ya. Wajar banyak yang stalking ya lah. Ya lu lihat dong. Tapi yang stalker, lihat dari namanya ada ready nggak? Oh, nggak ada stalker nanti apa nih? Bisa terus bro. Iya lah pantang kendur. Anyway, kita minum dulu deh. Serem. Apaan nih? Nanti apa nih? Kopi. Cheers dong. Cheers saya kedua. Cheers. Oke. Tapi nggak manis guys. Lihat sini ya. Nih. Kang, kita foto bareng sama Chris. Oh ya, boleh. Nah, mas, tolong foto dulu mas. Tolong foto kita mas bertiga. Oke, foto Ren. Sip, udah. Oke, thank you mas. Gue mau nunjukin Ren, kopi dari kakak saya. Nih. Bisa hai beli doser asap. Gue boleh tahu tuh kegiatan lu apa sih sekarang? Oke, kepo juga nih ya. Bukannya kepo, pengen tahu aja. Jangan kepo, jangan kepo, Atur. Lagi bisnis lain. Iya bisnis tuh. Tapi Grace suka baca buku nggak sih sebenarnya orang? Suka. Buku apa tuh? Paling buku yang pengetahuan aja sekitaran Indonesia. Wawasan. Waduh. Berarti tahu dong kalau pengarang buku Laskar Pelangi kan Andre Dirata ya. Iya. Terus Raden Ajeng Kartini pun dia mempunyai karya itu Habis Gelap. Kayaknya gue pengen bikin buku nih Pak Rizky. Apa tuh? Buku nikah. Oke, kita semakin lebar nih, makin modus. Ya, pokoknya Grace, thank you banget nih. Iya, makasih Kak udah sharing. Semoga mau diundang lagi nih. Iya. Jadi apa nih Grace? Biar mata gua nggak trending mulu. Oke, buat para viewers, thank you banget. Pembahasan kali ini udah gua rasa menarik banget ya karena terkait stalking dan pelakunya yang udah diinformasikan sama Randy bagaimana tata cara dan proses. Oke, jangan lupa pokoknya di like, comment, share, subscribe, dan bunyi loncengnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya di Belajar hukum. Sae